Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1, dan muatan pelajaran IPS. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu agar siswa mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan bentang alam, lalu agar siswa mampu mengetahui apa saja bentang alam yang terdapat di Indonesia, dan yang terakhir adalah agar siswa mampu mengetahui apa karakteristik dan manfaat bentang alam bagi kehidupan masyarakat. Nah, di sini Ibu mau tanya sama kalian anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan bentang alam? Ya, bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan ragam bentuk permukaan bumi yang merupakan satu kesatuan. Nah, Ibu mau tanya satu lagi. Bentang alam apa saja sih yang terdapat di Indonesia, anak-anak? Ya, bentang alam yang terdapat di Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama ada pantai, lalu yang kedua ada dataran tinggi, dan yang ketiga adalah dataran rendah. Dan untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Bentang alam yang pertama yaitu pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu pantai landai dan pantai terjal atau curam. Pantai landai adalah pantai yang bentuk permukaannya hampir rata, contohnya pantai Parangtritis. Lalu pantai terjal atau curam yaitu pantai yang bentuk permukaannya bergunung-gunung atau terjal, contohnya pantai Menganti di Jawa Tengah. Nah, ciri-ciri dari pantai yaitu pertama, tanah berpasir sehingga mudah menyerap air. Lalu yang kedua, terdapat tumbuhan yang memiliki akar nafas. Lalu yang ketiga, memiliki garis pantai yang permanen dan terjaga dengan baik. Lalu yang keempat, memiliki muara dan terdapat ekosistem mangrove untuk mencegah abrasi. Selanjutnya, sumber daya alam yang terdapat di pantai yaitu pertama, ada pasir laut, lalu yang kedua ada garam laut, yang ketiga ada ikan, yang keempat ada rumput laut, dan masih banyak lainnya. Nah, manfaat pantai bagi masyarakat yaitu yang pertama, sebagai tempat budidaya ikan, udang, cumi-cumi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sebagai tempat pertanian garam. Lalu yang ketiga, sebagai tempat pariwisata atau objek wisata. Lalu yang keempat, sebagai tempat perkebunan kelapa. Nah, mata pencaharian penduduk di sekitar pantai yaitu pertama sebagai nelayan, lalu sebagai petani garam, lalu sebagai petani kelapa, lalu sebagai peternak ikan, dan yang terakhir itu adalah sebagai penjaga pantai atau pekerja di sektor wisata. Nah, bentang alam yang kedua yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi umumnya berudara sejuk dan sangat disukai banyak orang. Ciri-ciri dari dataran tinggi yaitu yang pertama, beriklim sejuk dan pertanian dibuat terasering. Lalu yang kedua, memiliki udara kering dibandingkan wilayah lain. Lalu yang ketiga, curah hujan lebih rendah daripada dataran rendah. Lalu yang keempat, amplitudo suhu dan iklim tinggi. Selanjutnya, sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi yaitu ada perkebunan teh, ada perkebunan kopi, perkebunan karet, perkebunan stroberi, dan masih banyak lainnya. Nah, manfaat dataran tinggi bagi masyarakat yaitu yang pertama, sebagai tempat perkebunan, contohnya perkebunan teh, kopi, dan karet. Lalu yang kedua, sebagai tempat pariwisata atau objek wisata. Lalu yang ketiga, sebagai tempat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, mata pencaharian penduduk di sekitar dataran tinggi yaitu yang pertama sebagai petani, lalu sebagai peternak, lalu sebagai pedagang, lalu sebagai pekerja perkebunan, lalu sebagai pemandu wisata, dan masih banyak lainnya.
Nah, bentang alam yang ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah umumnya berada di sekitar pesisir pantai. Ciri-ciri dari dataran rendah yaitu yang pertama, tanah datar, ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Lalu yang kedua, tanah lebih subur dan banyak penduduk. Lalu yang ketiga, tekanan udara lebih tinggi daripada daerah pegunungan. Lalu selanjutnya, sumber daya alam yang berada di sekitar dataran rendah yaitu seperti padi, jagung, pisang, dan masih banyak lainnya. Nah, manfaat dataran rendah bagi masyarakat yaitu yang pertama, sebagai tempat pemukiman atau tempat tinggal penduduk, lalu yang kedua, sebagai tempat peternakan hewan, lalu yang ketiga, sebagai lahan pertanian dan industri. Selanjutnya, mata pencaharian penduduk di sekitar dataran rendah yaitu yang pertama, sebagai buruh, lalu yang kedua sebagai petani, yang kedua sebagai pedagang, yang keempat sebagai peternak, yang kelima sebagai wirausaha. Anak-anakku semuanya, hari ini kita telah belajar tentang bentang alam dan macam-macam bentang alam yang terdapat di Indonesia. Semoga dengan penjelasan Ibu tadi, kalian akan lebih paham ya. Nah, Ibu akan memberikan tugas kalian untuk membuat laporan sederhana. Tugasnya yaitu termasuk bentang alam apakah tempat kalian tinggal. Dan tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Baiklah, sebelum pembelajaran Ibu akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.